Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidul Afkar dengan NIM 222121220 dari kelas HKI 4F akan membacakan beberapa surah dan beberapa ayat dan juga akan menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Surah yang pertama yaitu surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum tuqsituhum ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah tidak melarang kita untuk bersikap adil dan tetap baik kepada orang-orang kafir, selagi orang kafir tersebut tidak memerangi kita tentang agama kita. Karena Allah sangat menyayangi orang-orang yang adil. Kita harus tetap bersikap adil dan bertoleransi kepada orang-orang kafir tersebut. Tetapi apabila kita berkawan dengan orang-orang kafir yang memerangi agama kita, maka Allah melarang hal tersebut. Karena hal tersebut dapat membahayakan agama kita, dan Allah melarang kita untuk berkawan dengan orang-orang kafir yang berusaha memerangi agama kita dan mengusir kita dari tempat kita. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan surah Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Maksud dari ayat ini adalah Nabi Ibrahim sendiri telah menegaskan sebuah prinsip bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman seperti syirik, dan orang-orang yang berlaku seperti itu akan mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka akan selalu mendapat petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darah-darahnya itu sesekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari ayat ini adalah
Allah menjelaskan bahwa daging hewan dan darah-darah hewan yang kita kurbankan itu tidak akan sampai kepada Allah. Uh, karena kurban itu bukan seperti sesajen. Jadi bukan darah dan daging hewan tersebut yang sampai kepada Allah, tetapi adalah ketakwaan kita kepada Allah, yaitu sikap kita melawan rasa cinta kita terhadap harta kita dan kikir dan kita merelakan rezeki kita untuk kita berkurban. Kita peduli dan berbagi kepada sesama dan juga berguna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apabila ada perspektif bahwa kurban tersebut adalah sebagai sesajen, itu semua salah. Karena bukan darah dan daging hewan tersebut yang sampai kepada Allah, tetapi itu adalah sebuah bentuk yang Allah tunjukkan kepada kita agar kita tidak terlalu mencintai harta kita dan kita menggunakan harta tersebut untuk berbagi kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan, sebagai bentuk kita peduli sesama umat manusia, sebagai umat Islam, dan juga sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke surah yang terakhir, yaitu surah An-Nisa ayat 137 dan 138 akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa kafaru summa isdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman kembali, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Maksud dari ayat ini adalah Allah mengabarkan sikap orang munafik, yaitu apabila orang ini sudah kafir, lalu kembali beriman, kembali lagi kepada kekafiran, dan kembali menjadi beriman, Allah akan bertambah kekafirannya selamanya hingga ia mati dalam kekafirannya. Allah tidak akan mengampuni dia dan tidak akan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Dan Allah juga menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira sebagai ejekan dan kecaman kepada orang-orang munafik, bahwa mereka akan berada pada tingkat paling rendah, paling buruk, dan paling berat dari neraka jahanam sebagai balasan dari perbuatan mereka. Dan sudah jelas di sini Allah menerangkan bahwa orang-orang munafik tersebut akan berada pada tingkat paling buruk, tingkat paling jelek dan paling rendah dari neraka jahanam. Itu adalah balasan yang Allah berikan dari kemunafikan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.